Nggak Halo, main. halo Bu. Eh, Kelompok satu ya Bu ya. ya, Sudah siap Bu? insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Siap. Siap, ya saya seneng loh ya. Siap Pak. Kok siap ya? Oke. Silahkan nanti kolaborasi atau individu, monggo silahkan nanti kelompok untuk mempraktekkan ataupun untuk mensimulasikan MAR yang sudah dibuat itu. Bisa dimulai, ini sudah direkam oleh Mbak Salma ya, sudah direkam oleh Mbak Salma. Nanti mungkin akan dipotong-potong ya. Nanti akan dipotong-potong untuk tiap-tiap kelompok begitu. Silahkan Bu Agustina, Maya dan kawan-kawan dipersilahkan. Baik Pak. Untuk share screen dan seterusnya dipersilahkan loh ya. Monggo bebas saja ya. Mau mau diminta untuk apa peserta silahkan. Yang penting nanti durasinya diusahakan maksimal 15 sampai 20 menit begitu. Dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Ini izinkan share screen dari kami. Topik 1, untuk dunia yang berwarna oleh anggota kami Ade Hussein Azhari, Agung Widodo Lestari, Agustina Mayasari. Maaf. Agustina Mayasari, Astuti Amurwani, Didi Putra, dan Ibu Emai Mariam. Di sini kami menampilkan PPT yang kami buat, yaitu untuk capaian pembelajarannya. Wawasan kebinekaan global, yang pertama mampu menerima pentingnya perbedaan, yang kedua mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implementasinya terhadap kebinekaan, yang ketiga mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Untuk pertanyaan pemantiknya ada 3, yaitu apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadat, budaya, dan semuanya sama. Nanti tentu kita akan memberi pengetahuan atau penjelasan. Jika kita bayangkan manusia, apa jadinya jika ada miliaran manusia di muka bumi, tetapi semua wajah mereka sama. Mungkin seru memiliki teman, kerabat, atau saudara kandung yang bermuka sangat mirip atau kembar. Tetapi kalau miliaran wajahnya begitu semua, tidak menarik lagi, bukan? Bisa kita sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika iya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana saja? Jika tidak, kenapa? Nanti ada tanggapan, misal kalau tidak, kalau menurut saya terlahir di Indonesia atau di negara kawasan Asia Tenggara sudah sangat bahagia, tetapi sebenarnya lebih baik tidak usah memilih karena di setiap negara ada susah dan senangnya masing-masing. Biar Allah yang mengatur karena dimanapun kita berada, disitulah banyak nikmat dunia yang dijanjikan oleh Allah untuk disyukuri umatnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Tidak, karena masih ada terjadi peperangan. Itu bisa menjadi alternatif jawaban. Nanti bisa bebas jawabannya. Selanjutnya, aktivitasnya nanti Indonesia terdiri dari berbagai suku dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan agama, suku, dan budaya kita harus menghargai perbedaan tersebut. Sikap menghargai dan menghormati penting supaya kita bisa hidup damai di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Sikap menghargai ini juga tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Pelajar yang memiliki ciri ini mempunyai semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, serta berpikir terbuka dengan budaya lain. Kebinekaan global adalah perasaan menghormati keberagaman. Kebinekaan global adalah toleransi terhadap perbedaan. Beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter berkebinekaan global dalam kegiatan pembelajaran, misalnya tidak milih-pilih teman di sekolah. Yang kedua, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan toleransi. Yang keempat, tidak mengganggu jalannya peribadahan orang lain.
Yang kelima, menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang keenam, menonton pagelaran kebudayaan Nusantara meskipun pertunjukan tersebut bukan dari suku sendiri. Kemudian aktivitas yang selanjutnya, contoh sikap berkebinekaan global yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai tradisi dan budaya tradisional asli Indonesia. Yang kedua, mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Ketiga, menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda. Keempat, bisa melakukan menungan atas perbedaan dan memaknainya secara positif untuk membangun persaudaraan. Kelima, selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial. Kemudian selanjutnya, terkait konsep kerentanan dan kunci sukses di abad ke-21, untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan kunci sukses. Di antaranya kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaboratif. Dalam kreativitas, proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan, anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Yang kedua, berpikir kritis, cara berpikir manusia untuk merespons seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk suatu penilaian. Yang ketiga, untuk komunikasi, berkomunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam peradaban manusia. Yang keempat, melalui keterampilan kolaborasi diharapkan setiap individu nantinya dapat bekerja sama dalam memecahkan berbagai permasalahan. Nah, ini untuk mengaplikasikannya, belajar toleransi dari berbagai negara. Mari kita identifikasi atau barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita. Ini nanti bisa masuk ke aktivitas yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak Ibu gunakan? Ini bisa kita contohkan tas yang merupakan produk lokal dan sepatu itu nanti dalam aktivitasnya kita bisa mengajak anak-anak menyatakan alasan menggunakan tas produk lokal atau sepatu buatan luar negeri itu alasannya apa bisa kita sampaikan. Dan ini untuk produk lain bisa HP itu ada HP Oppo, motor Vario, laptop itu Oppo dari Cina. Alasan kita menggunakan HP itu apa? Bisa dengan penggunaan sesuai dengan fungsinya yang cukup murah. Untuk motor Vario, produk dari Jepang, alasan memilihnya kualitas bagus dan bertahan cukup lama. Untuk laptop buatan dari Korea, alasan memilih produknya kualitas bagus dan berguna sebagai fungsinya. Selanjutnya, kesimpulan, produk yang digunakan ada yang buatan dalam negeri, ada juga yang buatan luar negeri. Produk dalam negeri yang saya gunakan seperti pakaian dan tas, sedangkan laptop, ponsel, motor adalah produk buatan luar negeri. Pemakaian produk luar negeri bukan berarti saya tidak cinta dengan produk Indonesia, namun kita dapat membangun hubungan antar negara. Menurut saya, dunia itu luas, indah, dan berwarna, maka dari itu kita perlu membangun hubungan dan kesatuan dengan negara lain. Untuk refleksi yang dapat kita berikan, nanti untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi, misalnya. Dampaknya bisa kita dapat meningkatnya pengangguran di perkotaan, timbulnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia, timbulnya konflik antara warga asal dan pendatang, dan kurangnya pasokan makanan karena keterbatasan hasil alam dari suatu daerah.
Dan yang selanjutnya, siapa yang disebut penduduk asli? Yaitu penduduk asli adalah warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan mencari nafkah serta berdomisili di daerah tersebut. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Di situ dapat kita jelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sekitar 260 juta orang, dan suku bangsanya beraneka ragam. Agamanya pun berbeda-beda, perbedaan harus dihargai, maka kita harus bertoleransi. Di sekolah atau kampus, lingkungan kerja, dan masyarakat juga ada perbedaan, misalnya perbedaan suku, agama, dan budaya. Walaupun berbeda, namun harus dihargai agar semua hidup rukun dan damai. Perbedaan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, terimalah anugerah itu untuk saling menghargai dan saling menghormati. Jika kita tidak saling menghargai dan menghormati, maka sikap saling menghina akan muncul dan kehidupan akan menjadi kacau. Begitu juga sikap saling bermusuhan, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan tindakan anarkis. Oleh karena itu, hiduplah bertoleransi agar hidup rukun dan damai. Demikian PowerPoint dari kami. Selanjutnya, untuk LK-nya yang akan kami sajikan, akan saya share dulu. Untuk topik kebinakaan global, yaitu dunia yang berwarna. Pesan kuncinya, semakin mengenal keberagaman akan membuat kita jauh lebih cerdas. Nama anggota kami, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak Ade Hussein Azhari, Pak Agung Widodo, saya Agustina Mayasari, Astuti Amurwani, Didi Adiputra, dan Emma Maria. Untuk capaian pembelajaran, yaitu ada 3, mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Untuk yang kedua, mulai dari diri, kami mengambil pertanyaan pemantik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada 3 tadi. Apa jadinya jika semua manusia di dunia seragam? Yang kedua, pernah tidak berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Dan yang ketiga, apakah dunia saat ini damai saja atau sebaliknya? Dan untuk aktivitasnya, kami nanti akan dalam LK yang kami sajikan akan menampilkan sebuah tabel yang nanti berisi gambar. Lalu anak-anak boleh mengisi asal negara dan alasannya. Misalnya ini gambar pertama, tas kulit ya, kami ambilnya dari Cibaduyut. Asal negara nanti bisa ditulis di sini dan alasannya bisa disertakan memakai itu. Yang kedua ada gambar sepeda motor, seperti yang kami jelaskan tadi. Yang ketiga HP. Yang keempat sepatu merek Nike. Dan yang kelima laptop Samsung. Di dalam LK ini kami tertera jawabannya dari gambar-gambar tadi. Demikian untuk yang keempat, refleksinya seperti tadi. Bagaimana jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asal, tidak boleh bermigrasi? Yang kedua, siapa yang disebut penduduk asli? Yang ketiga, jika kamu adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan tentang ini agar kamu dapat hidup berdampingan dengan damai? Dan untuk yang selanjutnya, konsep seperti yang sudah dijelaskan dalam materi. Oke.
Demikian presentasi dari kami, Bapak Ibu. Mohon masukannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Terima Sip. kasih. Mohon Kita kasih tanggapannya. bos untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, oke, Bu, Bapak Ibu mungkin ada tanggapan untuk kelompok 1. Ini tadi saya mencontohkan apa pakaian ya, pakaian kemudian daerah mana begitu. Kemudian yang ini produk ya. Ya, jadi ada tas Cibaduyut ya dari Indonesia. Ya, Kemudian Honda Vario ya, dari Jepang. Oppo ya, Oppo dari Tiongkok ya Bu ya. Ya, Oppo ya nah, dari Cina gitu ya. Kemudian laptop laptop tadi nggak ada merek ya Bu? tadi mereknya Samsung, Pak. Oh, Samsung. Samsung. Ya, Ya, dari Korea Selatan gitu ya. oke. Samsung dari Korea Selatan. Ya, baik. Ada respon Bapak Ibu untuk kelompok 1? Bagus? Terima kasih, Pak. Bagus nggih. Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan presentasi